Seorang mukmin tidak akan membunuh orang beriman kecuali khata, karena salah bunuh, enggak sengaja bunuh. Kalau orang mukmin bunuh orang mukmin, masya Allah, kotor sekali hatinya, membunuh manusia dan kemanusiaan. Sehingga kalau seorang mukmin membunuh dengan sengaja, ya qisas. Pilihannya antara dikisos atau dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, dan memaafkan pun ada dua macam. Memaafkan dengan diganti dengan membayar sesuatu sesuai dengan kesepakatan, dan memaafkan dengan cara memaafkan dan sudah dilepas begitu saja. Itu kalau sengaja. Ya, ini betul yang ditanyakan, yang tidak sengaja. Nek tidak sengaja itu terserah apakah dia guyonan lempar batu atau yang mati, atau nyentil begini mati, atau naik motor mobil tiba-tiba nabrak mati. Itu sengaja, itu tidak sengaja. Baik tidak sengajanya masuk syibhul amad, setengah sengaja, niat mukul tapi niat bunuh, mati. Enggak dikisos. Dia hanya biasa, dipikir nggak apa-apa. Dipukul tak sentil, geblak, mati. Atau naik motor, naik mobil, lalu bagaimana? Kalau orang naik mobil, di hadapan Allah memang tidak dosa. Karena dia, asalkan mobilnya waktu lampu merah berhenti, hati-hati, kalau Anda lampu merah masih nerjang, Anda nabrak orang, wah dosa di hadapan Allah. Makanya biarpun aturan lalu lintas, ini buatan manusia, wajib dipatuhi, karena demi kemaslahatan. Anda sok nyebrang lampu merah, maka jangan biasakan nyebrang lampu merah, biarpun keadaan aman, biasakan patuh deh. Karena biasaan yang jelek itu akan muncul ya sewaktu-waktu. Kalau sudah pernah nyebrang lampu merah itu, lihat si dia itu, lihat. Di tempat lain juga sama begitu. Nggak kiri aman langsung nyebrang. Sudah jangan ditahan deh. Patuh dengan waliul amri, patuh pada pemerintah dalam kemaslahatan adalah ibadah kok. Baik. Kalau Anda lampu merah kok masih nerjang, itu dosa Anda. Kalau sampai nabrak. Enggak, Anda di jalan lempeng, tol, tiba-tiba ada orang nyebrang mati. Enggak sengaja, bannya itu oleng begini nabrak orang. Anda tidak sengaja. Tapi dengan ketidaksengajaan Anda hanya membebaskan Anda dari dosa. Tapi yang meninggal dunia tetap mati. Dia punya keluarga. Ya kan? Punya keluarga, punya ini. Lalu bagaimana? Ada diyah yang harus dibayar. Nah, harus dibayar itu 100 onta. Cuman yang bayar siapa? Yang bayar bukan yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan bukan yang bersangkutan saja. Yang bersangkutan karena tidak punya dosa. Nah, bahwa dibayar oleh akilah. Akilah itu adalah keluarga dari laki-laki. Saudara laki-laki, paman laki-laki. Tujuannya apa? Pertama, agar jangan sampai orang meninggal dunia itu nyawanya sia-sia, nggak ada bantuan dan sebagainya. Nggak ada bantuan, nggak ada ini. Jadi yang meninggal dunia itu ada penghiburnya dong, karena bisa jadi dia tulang punggung dalam keluarganya. Memang dalam hal ini nggak ada dosa. Dia nabraknya nggak ada dosa. Ban lepas tiba-tiba belok, ada orang lagi minum teh ketabrak mati. Maka 100 onta ini pun tidak dibebankan kepada yang menabrak ini, akan tapi akilah. Ini maksudnya Pak, nanggung bersama kekeluargaan. Sehingga nanti keluarga ingat, makanya kalau naik mobil hati-hati ya ke depan, saling nasihati. Jangan put-putan, jangan seenaknya, jangan ini, hati-hati ya. Dan ini penghargaan kepada nyawa. Kepada manusia ini. Memang tidak ada dosa di hadapan Allah karena dia enggak sengaja. Baik, 100 onta diberikan pada keluarganya. Kemudian bagi yang menabrak, ya memerdekakan budak, satu budak merdekakan untuk tobatnya dia, ya apapun bentuknya ya. Dia telah melakukan seperti itu, biarpun secara hukum tidak dianggap sebagai salah, tapi begitulah hukumannya. Dia harus memerdekakan satu budak. Kalau ternyata nggak ada budak,
puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi mohon kepada siapapun yang nggak sengaja nabrak orang, yang paling tidak jangan lari, akan tapi ya mungkin masalah larinya itu kadang-kadang takut ada hukum yang nggak jelas ini, tiba-tiba dikeroyok, dibunuh sama orang, ya, atau bagaimana. Nah, paling tidak kalau seandainya tidak bisa memberi 100 onta itu, nanti ada kesepakatan untuk menghibur keluarga, apa sih yang harus dibayarkan? Biarpun itu belum sesuai 100% kepada syariat, akan tapi kalau sudah dicuekin, ditinggal, zalim sekali. Kemudian masalah puasanya, jika tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut karena dia sudah lemah, sakit-sakitan dan sebagainya, mau puasa, Ramadan aja kemarin sudah nggak puasa. Dia nabraknya pun juga karena dia lemesnya, dia sakit itu nabrak, suruh puasa lagi, ini bagaimana? Jumhur ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i juga yang dikukuhkan, ya sudah ditunda sampai nanti mampu, kapanpun, sampai kapanpun, ya sudah kalau nunggu mampu. Tapi ada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, tolonglah ya, yang tidak mampu diganti dengan makanan, itu lemah, tapi ini perlulah untuk tobat, untuk menyadari agar dia waspada, dikasih memberi makan orang fakir 60 orang. Kurang lebih seperti itu. Jadi siapapun yang pernah punya kejadian, pernah nabrak orang dan sebagainya, puasalah 2 bulan berturut-turut. Kalau Anda tidak mampu 2 bulan berturut-turut, ya sudah, biarpun mendapat lemah, paling tidak Anda keluarkan 60, memberi 60 makanan untuk kaum fakir dan miskin, 60 mud. Jadi hitung saja 6,7 kali 60 Anda berikan kepada fakir miskin. Dengan begitulah Anda menyadari apapun bentuknya, yang Anda lakukan adalah bikin sedih orang. Baik, itu saja insyaallah. Hati-hati, jangan ugal-ugalan naik mobil, naik motor. Tapi kalau Anda ugal-ugalan di jalan, biarpun secara hukum Anda tidak dikisos, tapi Anda ikut bagian dosa. Makanya itu tuh baiknya ugal-ugalan, nyalip semaunya, lampu merah Anda terobos dan sebagainya. Maka kami pantui aturan lalu lintas. Gak usah pakai serobot-serobotan deh. Secepat apa, buru-buru kayak apapun, hati-hati. Jangan melanggar. Karena khawatir terjadi apa-apa, dosa kita. Na'udzubillah. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.